Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif masih bersama saya Vicky Manengke. Buat saya dan juga mungkin buat banyak orang termasuk Anda mungkin ya, kalau ke Bandung itu kalau untuk urusan belanja apalagi apparel itu adalah surga belanja. Banyak banget produk-produk yang unik-unik, bagus-bagus dan tentunya dengan harga yang sangat-sangat menarik itu ditawarkan di sana ya. Dan yang paling luar biasanya ini adalah produk lokal. Jadi ini adalah produk-produk yang saya tuju kalau saya main-main ke Bandung. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama ya. Nah, tamu saya di episode kali ini juga berasal dari Bandung. Punya sebuah produk tas yang keren banget, namanya adalah Fishval. Sekarang saya sudah bersama dengan Solihin. Halo Solihin. Halo Mas Faki. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini langsung datang dari Bandung menuju ke Jak TV. Iya, tadi pagi banget langsung ke sini. Langsung ke sini. Bawa barang-barangnya seperti dalam tas ya? Yes. Fishval, kita kenal sama Fishval ya. Ini Fishval sebuah brand dari tahun berapa? Jadi kita itu resmi live website itu kita anggap hari pertamanya kita ada ya. Itu di sekitar September 2014. Oke. 3 tahun lah kurang lebih. Kurang lebih 3 tahun dan waktu itu melalui digital ya? Digital. Sampai sekarang kita fokusnya masih di digital aja. Websitenya apa? Websitenya di fishvalbags.com. Oh oke. 2014 memulai. Waktu itu gimana ceritanya? Ceritanya jadi sebenarnya tarik mundur sebelum 2014 sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan setelah lulus kuliah beberapa saat memutuskan apakah harus bekerja atau bisnis. Sebelumnya udah pernah bisnis sih. Cuman kalau mau lanjut lagi bisnisnya apa nih yang kira-kira oke. Nah waktu itu kebetulan Tapi saya... sorry dipotong. Yes. Kuliah sebelumnya ada hubungan sama bisnis? Kuliahnya berbeda. Apa kuliahnya? Saya kuliah di arsitektur ITB. Oh, wow. Larinya ke bisnis ya? Oke, terus. Nah, waktu itu kebetulan dari sejak akhir kuliah tuh saya suka mantengin. Waktu itu ada forum di internet yang cukup gede, ada Kaskus ya. Nah, suka ngeliat di sana ada FJW kan, forum jual beli gitu. Suka ngeliat, oke, jualan online bisa nih. Iya. Cobalah saya jualan online di sana. Jualan kaos. Terus ngeliat, oh ternyata respon bagus. Cuman kelamaan ya jualan tuh banyak banget. Jadi sampai kayak yang jualan itu seolah-olah kita bisa bilang lebih banyak yang jualannya daripada yang beli. Yang beli sedikit. Kondisinya kayak gitu. Iya. Soalnya kan entry point-nya masuknya gampang banget tuh. Nggak ada barrier-nya. Semua yang mau bisnis baru masuknya ke kaos. Nah, saya coba mikir nih bisnis apa yang sedikit lebih segmented gitu ya, jadi akhirnya nggak banyak. Ya, dan sedikit lebih rumit deh gitu. Iya. Kebetulan kan saya bisa coret-coret nih, suka ngedesain juga. Saya cobalah ngedesain 1-2 tas kayak gitu. Kan karena kita awalnya modalnya juga nggak begitu tebal. Saya bikin beberapa desain, terus coba bikin 1 sampel ke kayak penjahit di luar gitu. Nah, itu coba setelah jadi, saya fotoin, dipasang di forum internet. Ternyata market responnya bagus. Oke. Dari situlah berputar nih. Jadi, wah ternyata kenceng juga ya. Dari proses saya bikin sampel itu kan saya nyamperin ke beberapa penjahit juga nih. Iya. Saya belajar lah proses produksi, proses ngejahit. Oh ternyata seperti ini. Gimana nih kalau saya coba punya penjahit sendiri, punya mesin sendiri. Cobalah dari 1, ke 2, sampai 4 gitu. Lama-lama kapasitas kita berlebih, kapasitas produksinya. Sekalian deh buka jasa produksi ke brand-brand lain. Jadi waktu itu kita memposisikan diri sebagai vendor. Banyak brand-brand lain pada masuk ke kita belajar juga nih, dapat insight, oh brand-brand lain kayak gini nih, trennya seperti ini nih, coba kita pelajarin. Lama-kelamaan karena yang bikin kan agak banyak ya, jadi brand A maunya gini, brand B gini, brand C gini. Kan lama-lama, jadi cukup dapat pelajaran gitu ya. Iya. Trennya tapi di lain itu sisi positifnya, sisi negatifnya karena tiap brand maunya berbeda, itu lama-lama pusing. Ini jadi maunya kemana sih? Iya. Jadi ngurusin brand orang lain ternyata pusing juga nih. Coba deh, kan sebenarnya kita juga jualan tadi. Meskipun kita jualan retail tapi belum ada brand nih. Coba, ya udah deh kita fokus aja ke retail, ke punya sendiri, produk sendiri. Coba kita kasih brand. Nah, sejak saat itu tuh lah Fishval keluar. Iya. Tapi paling nggak sebelumnya udah ada modal, udah mengerti bagaimana cara pembuatan tas, udah bikin sendiri. Berproses dari awal tadi. Yang tadi jualan pre-order yang digulung. Iya. Nah proses awalnya kan sempet akhirnya ngeluarin tas dulu nih, ya kan? Ternyata dapet tanggapan yang bagus. Tanggapannya seperti apa waktu itu? Tanggapannya gini, tadi saya ngelihat di market sih, oh ada salah satu orang yang jual tas tipenya kayak gini. Wah ini kayak kok responnya bagus ya. Saya coba deh bikin.
tas yang dengan genre yang serupa, cuman saya coba cari insight brand-brand di luar seperti apa sih. Coba kita adaptasiin, didesain ulang sesuai kebutuhan customer di sini gimana. Pas kita jadi satu sampel, difotoin, itu ya beli banyak gitu. Oh mau dong, harganya bagus nih, modelnya bagus kayak gitu. Waktu itu lewat sosial media udah? Di Kaskus. Di lewat Kaskus? Jadi waktu itu kita belum punya website, di sosial media kita pun belum jalan nih. Nah setelah kita tadinya mau fokus, setelah punya produksian, fokus di brand sendiri tadi, barulah yang lain-lain itu kita urusin. Jadi kayak kanal-kanal online, di website, sosial media, baru jalan. Oke, nah semenjak akhirnya punya brand sendiri, Visval, tanggapan orang seperti apa? Tanggapan orang, customer sih menerima sih, jadi mereka gimana ya, so far bagus ya? Marketnya. Oke. Sebelumnya kan belum ada identitas karena belum punya brand. Sekarang udah punya brand, sudah punya identitas sendiri, udah tahu akhirnya mau kemana dituju kan ya. Nah sekarang setelah punya brand sendiri, planningnya apa? Seperti apa sih identitas Visval itu? Nah jadi Visval itu, nah kita ketemu, tadinya kita bingung nih, brand itu kita pilih apa nih, kita bikin list nih, list banyak banget, wah kok susah banget ya ternyata bikin brand. Akhirnya ketemulah salah satu Visval, itu kita ambilnya dari kata visual. Oke. Jadi sebenarnya kita yang mau kita offer ke market itu nggak cuma produk yang fungsional doang, tapi kita jualan value juga. Kita jualan produk, fungsi, dan value-nya itu apa sih gitu. Jadi kita itu selalu bersemangat, kita tuh selalu suka kalau ngelihat orang passionate. Jadi dia punya cita-cita apa, punya goals apa, dikejar gitu. Nah, kita tuh pengen jadi bagian dari customer itu, jadi bagian dari cerita customer buat ngejar cita-citanya gitu. Oke. Nah dari itulah dibungkus semua biar masuk ke market gimana ya. Jadi secara visual, secara look harus bagus deh, kita namain Visval. Dari namanya Visval untuk dan identitasnya adalah mau membantu mereka untuk mengejar, mau ada dalam perjalanan ketika mereka mengejar impiannya. Ya, kita menemani lah gitu jalannya gitu. Jadi istilahnya itu juga tertuang dalam desainnya. Yes. Atau bahannya. Kita dari desain fungsinya, jadi gini, kan kita target market kita tuh kita udah spesifik ya, kita maksudnya kita nggak nge-grab semuanya, jadi takutnya nggak fokus nih. Kita spesifik aja, jadi target market kita itu yang urban society gitu, jadi anak-anak yang kuliah di kampus atau yang first jobber gitu. Nah mereka tuh kan punya aktivitas yang spesifik nih, jadi misalkan anak-anak di kampus itu ngapain, ataupun aktivitas di luar kuliah, misalkan dia fotografer, atau dia freelancer, kerja di startup, suka nongkrong di coworking space atau apa. Jadi kebutuhan ini berbeda-beda nih. Iya, dan Visval ini berusaha untuk mengakomodasi setiap kebutuhan-kebutuhan itu. Misalnya kan sekarang juga banyak orang-orang yang bekerja tuh bawa laptop, gitu kan, sedang mengejar impiannya. Atau sekarang lagi zaman sosial media, kemana bawa kamera mungkin, atau bawa kartu yang banyak, bawa ID yang banyak gitu kan, bawa kartu untuk kebutuhan lifestyle kan. Nah, nanti kita akan ngobrol soal itu ya, seputar apa saja dari desain yang fungsional itu yang nantinya akan nyambung sama identitas Visval yang mau ada dalam perjalanan seseorang meraih cita-citanya. Pemirsa, obrolannya akan ada sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.